Bapak Ibu terkasihan, puji Tuhan, dikasih Tuhan Yesus, hati kami tenang. Amin. Siapa yang merasakan kasih Tuhan Yesus? Mana tangan-tangannya? Saya. Puji dan syukur Bapak Ibu sekalian, berkesempatan kita bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan seruan pertobatan firman Tuhan, serta juga kita berdoa, bersyukur, bersyafaat, memanjatkan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Seperti akan kita lihat sebentar bagaimana seruan pertobatan dan undangan baptisan lewat, kita akan membaca di dalam Injil Lukas sebentar melalui pelayanan Yohanes. Dia menyerukan pertobatan, mengajak orang-orang untuk dibaptis supaya mereka mendapatkan pengampunan dosa. Hari ini juga Pastor Andy sebagai hamba Tuhan menyerukan pesan pertobatan bagi setiap pemirsa. Dan saudara-saudara sekalian, nanti merespon daripada firman Tuhan hari ini, puji Tuhan, nanti hari Minggu akan diadakan pelayanan baptisan bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu memberi diri dibaptis. Itu nanti diadakan di Geraha YHS hari Minggu ini, berarti tanggal 4 Desember jam 10 pagi. Bukan pelayanan doa kesembuhan, dan juga bukan kebaktian. Karena untuk pelayanan doa kesembuhan itu hanya akan diadakan saat ada kebaktian. Nah, khusus hari Minggu besok tanggal 4 Desember 2022 jam 10 pagi, bagi Bapak Ibu yang mau memberi diri dibaptis, akan ada pelayanan baptisan. Ya, ini berlangsungnya tentu tidak lama, paling 15 sampai 30 menit saja. Karena saya tahu apa yang saya baca firman Tuhan mau kita menjadi pelaku, sehingga hari-hari terakhir bumi ini, Bible mencatat akhir zaman. Marilah kita sama-sama semua terus hidup di dalam pertobatan. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yes, time for Bible. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga, ya. Kita melihat dahulu Lukas pasal 3 ayat yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu terkasih, selamat mendengarkan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan. Apakah yang diserukan oleh Yohanes? Yohanes menyerukan pertobatan. Bertobatlah,
dan berilah dirimu dibaptis, dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Jadi salah satu tanda pertobatan adalah memberi diri dibaptis. Kalau saudara-saudara belum dibaptis, saudara-saudara bisa datang ke gereja di mana engkau tinggal dan berilah dirimu dibaptis. Di sana akan ada pelayanan yang akan membaptis Bapak Ibu sekalian yang mau memberi diri dibaptis. Nah, khusus besok hari Minggu tanggal 4 Desember jam 10 pagi di Geraha YHS THC ada pelayanan baptisan. Hanya bagi yang mau dan memberi diri dibaptis boleh datang. Bukan doa kesembuhan, belum kebaktian, karena sampai hari ini izin rekom dari Bapak Wali Kota Balikpapan belum dikasih. Ini semua menjadi doa-doa kita bersama-sama. Kiranya yang diberikan amanah untuk kota, untuk mengayomi masyarakatnya, diingatkan untuk memberi prioritas untuk yang namanya umat mau berbakti, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Baik saudara-saudara sekalian, jadi sama halnya Pastor Ulangi merespon daripada seruan pertobatan Yohanes. Bagi Bapak Ibu yang mau memberi diri dibaptis khusus hari Minggu besok, ya. Kenapa khusus? Karena belum kita adakan secara rutin. Kapan, di mana ada buka pelayanan baptisan, Bapak Ibu yang mau dibaptis boleh datang. Jadi untuk kali ini besok tanggal 4 Desember ada pelayanan baptisan di Geraha YHS. Saudara-saudara yang mau dibaptis bawa satu set baju ganti, karena nanti basah itu diganti agar pulangnya tidak basah-basah. Baik, jadi tadi itu adalah yang belum dibaptis. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen, orang Katolik, orang percaya yang sudah dibaptis, kita akan lanjutkan sekarang Lukas pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Ini pesan Tuhan, firman Tuhan, rema Tuhan, makanan rohani bagi setiap kita hari ini. Dengarkan Injil Lukas pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi setelah bertobat, berbuah. Jadi berbuahlah sesuai dengan pertobatanmu. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Jangan mentang-mentang. Saya kan keturunan Abraham. Abraham bapak orang beriman, bapak orang percaya. Saya juga imani.
Bagus, imani itu disertai tindakan. Jangan mentang-mentang. Seperti apa yang ditulis di sini, jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Tuhan Yesus berkata, Elohim dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Maka sekali lagi, jangan mentang-mentang merasa percaya dalam hati, merasa percaya dengan ucapan, tapi kita tidak menghidupi firman, kita belum mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yaitu apa? Berbuah-buah sesuai pertobatan. Kalau kita sebagai orang percaya sudah bertobat, kita harus berbuah. Gini, simpelnya adalah apa itu berbuah? Berubah. Dari yang dulu dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terang. Intinya berubah, kita sadar, kita tahu. Meski mungkin kita malu ngomong, bahwa dalam diri kita rindu perubahan. Dalam case tertentu, situasi-situasi yang berubah, itu sebetulnya mau mendorong kita, mengingatkan kita untuk berubah. Pentingnya ada didikan Tuhan. Itu apa? Supaya kita berubah. Yang tadinya udah merasa Kristen, tapi tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan dalam hidupnya. Ketika didikan datang, kita peka. Itu didikan bukan Tuhan, itu mau kita maut. Tuhan mau kita berubah. Ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Renungkan ini baik-baik. Kita harus berbuah. Kita harus belajar menanggalkan keburukan dalam sisi manusiawi kita. Momen kita memang tidak bisa menjadi seperti malaikat yang sempurna. Malaikat aja bisa jatuh dalam kesombongan. Tapi dari sebuah tekad, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Seruan pertobatan bagi orang yang belum dalam Yesus, supaya menerima Tuhan Yesus, lahir baru, dan menanggalkan hidup yang lama. Tidak bisa. Roh Kudus akan mampukan. Jadi bisa. Simple. Saya dulu rokok, saya dulu minum. Saya dulu seorang pecandu, seorang pemabuk. Bisa. Meskipun secara manusia sulit. Hari ini saya sudah menanggalkan hidup yang lama. Tapi bukan berarti bahwa saya menjadi sosok manusia yang tidak punya kelemahan. Nah, kelemahan inilah yang terus kita gumulin. Kita gumulin. Dengan sebuah kesadaran kita harus terus berubah. Sampai kapan? Sampai kita ketemu Tuhan, dan Tuhanlah oleh kasih karunia-Nya menyempurnakan kita. Karena kalau kita tidak hasilkan buah-buah sedang pertobatan kita, jangan-jangan, sorry to say, kita belum bertobat. Kita hanya pindah agama mungkin. Atau kita mungkin hanya ubah liturgi ibadah.
Pertobatan itu lahir dari dalam hati, dari sebuah passion, kerinduan untuk berubah. Jangan lagi ada, semisal engkau seorang suami, seorang bapak, seorang laki-laki maco berkata, merokok, saya nggak bisa berhenti merokok. Kalau saya berhenti merokok, saya merasa kurang cool. Bapak-bapak, pemuda-pemuda yang merasa cakep karena rokok, coolmu itu tidak ditentukan dari rokok, bro. Ketika engkau menjadi Kristen, engkau menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus berbuah. Kalau kita belum bisa berdampak kepada orang lain, kita pertama-tama berdampak untuk tubuh sendiri. Ini peringatan ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 10. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 11. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Di sini Bible sangat indah memberikan sebuah ilustrasi tentang satu hal perubahan. Apa itu? Yang dulu pelit, jangan pelit lagi ya. Yang dulu ini loh kikir, ayo bermurah hati. Ini hanya satu contoh, tapi pertobatan setiap hari, dan pertobatan itu ada banyak dalam diri kita yang kita jujur akui kita perlu tanggalkan. Maka setiap hari kita perlu akui Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang kudus, Dia yang menguduskan, Dia yang maha kudus, Dia yang menyucikan kita dari segala banyak kekurangan kita. Bagian kita mau berubah, kita mau berbuah. Buah dari pertobatan itu apa? Ya ini Tuhan bilang, barang siapa punya 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jelas ya? Amin. Lanjut. Ayat 12. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 13. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Sebetulnya firman Tuhan sudah ingatkan bagi prajurit-prajurit di zaman itu, dan hal ini bisa menjadi rema bagi prajurit-prajurit di zaman sekarang. Apa itu? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan terima suap, jangan korupsi, jangan mengambil apa yang bukan hakmu. Pesan ini kepada setiap prajurit-prajurit anak Tuhan Yesus. Itu juga buah pertobatan. Kiranya renungan ini memberkati semua pemirsa dan pendengar. Let's pray.
Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Seruan Yohanes, pertobatan dan undangan baptisan kami sudah dengar. Kami membuka hati, memberi diri, mau hidup dalam pertobatan. Dan setiap pertobatan akan lahir buah-buah di dalamnya. Diberkatilah mereka-mereka yang mendengar sabda firman Tuhan, meresponnya, menyimpan dalam hatinya, dan setia melakukannya sampai berbuah-buah pertobatan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang diberkati lewat renungan serta sharing dan informasi di video ini? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua Bapak Ibu hidup dalam pertobatan. Semua gereja Tuhan terus memiliki roh yang menyala-nyala. Semua pemberita Injil tunaikan tugas panggilan kita. Dan saya sungguh sangat amat percaya, tetap setia dalam Tuhan, ada mahkota surgawi yang disediakan bagi setiap kita, orang yang percaya. In Jesus' name. Semua diberkati umur yang panjang, amin. Semua diberkati kesehatan dari Tuhan, sukacita dan damai sejahtera, amin. Dan semua keluarga-keluarga hidup mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluargaku, keluargamu semua adalah milik Kristus yang sangat dikasihinya. Terlebih-lebih kita dengar firman hari ini, kita rindu untuk berbuah-buah. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom.